Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ekonomi Politik Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai ekonomi politik liberal klasik. Pendekatan liberal klasik. Pada era klasik, banyak ilmuwan kuno mengemukakan pendapatnya bahwa ekonomi dengan politik memiliki keterkaitan erat, antara lain Aristoteles, filsuf Yunani dalam bukunya Politics, James Stuart Mill dalam bukunya An Inquiry into the Principles of Political Economy tahun 1767, Plato dalam bukunya berjudul Republik. Era merkantilisme abad ke-14. Pada abad ke-14, pemikiran Plato menjadi dasar kenegaraan. Pada abad ini, definisi ekonomi politik berkembang seiring dengan terjadinya revolusi Prancis seri 1 kepada kaum saudagar atau merchant. Era ini oleh kalangan ilmuwan masa kini disebut sebagai era merkantilisme. Era ini memiliki persepsi bahwa untuk memajukan suatu bangsa dapat diperoleh dari surplus ekspor dan impor. Era ini mengemukakan perdagangan dan perniagaan. Dalam kajian ekonomi politik, aliran ini merupakan aliran pertama yang menghendaki campur tangan negara untuk membangun perekonomian negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Nurlaili dengan akhiran NIM 122 akan melanjutkan materi mengenai era merkantilisme abad ke-14. Kritik dalam era merkantilisme ada pada 1. Hasil niaga hanya dinikmati oleh para saudagar yang berkolaborasi dengan pengusaha. Yang kedua, kebijakan pemerintah tidak dinikmati oleh petani yang hidup dalam tekanan. Yang ketiga, potensi konflik antar negara lebih mengemuka. Untuk materi selanjutnya yaitu era fisiokratisme. Aliran ini dikembangkan oleh Francois Quesnay pada tahun 1694 sampai 1774. Pemikiran fisiokratisme merupakan kebalikan dari pemikiran merkantilisme yang mengagung-agungkan aktivitas perdagangan luar negerinya. Kaum fisiokrat cenderung menekankan pada perdagangan yang lebih steril atau bersih. Aktivitas produksi menurut ukuran fisiokrat adalah kegiatan yang banyak memanfaatkan kekayaan alam, seperti hasil pertanian dan pertambangan. Materi selanjutnya yaitu mengenai paham liberalisme. Liberalisme klasik merupakan liberalisme yang mendukung kebebasan sipil dan kebebasan politik berdasarkan aturan hukum dan kebebasan ekonomi, di mana liberalisme klasik berkembang pada abad ke-19 di Eropa dan Amerika dengan tokoh-tokoh ternama di dalamnya. Selain itu, liberalisme klasik juga sangat bergantung pada teori ekonomi Adam Smith. Selanjutnya yaitu liberalisme neoklasik. Perkembangan liberalisme klasik menjadi liberalisme neoklasik mempercayai bahwa pemerintahan harus disusutkan sekecil-kecilnya agar kebebasan individu bisa berjalan. Di mana pada liberalisme neoklasik ini mengusung konsep Darwinisme sosial. Memasuki materi selanjutnya yaitu paham liberalisme. Yang pertama, bagi liberal klasik, kebebasan individu harus diasumsikan lebih dulu. Meskipun mereka memiliki alasan yang beragam tentang praduga kebebasan ini. Sejumlah tokoh liberal klasik mengaitkan kebebasan dengan hak-hak alami manusia, tetapi ada juga tokoh yang menempatkannya dalam kerangka kontrak sosial yang dibuat manusia dalam kondisi alaminya. Yang kedua, apa yang disetujui bersama oleh liberal klasik adalah bahwa beban pembuktian haruslah pada mereka yang ingin mengintervensi kebebasan. Penggunaan paksaan untuk mengekang kebebasan tidak boleh digunakan kecuali jika telah bisa dibenarkan secara jelas dan rasional. Yang ketiga, praduga kebebasan yang diajukan liberal klasik, betapapun berbeda pada alasan pendasarannya, berada dalam kerangka individualisme.
Artinya, kebebasan individu harus didahulukan daripada keuntungan kolektif. Keempat, para pemikir liberal klasik pada prinsipnya menolak keteraturan lewat pemaksaan individu. Ini terkait dengan pandangan liberal klasik tentang kebebasan sebagai kebebasan negatif, yakni kebebasan dari kekangan lewat paksaan atau campur tangan pihak lain. Yang kelima, prinsip meminimalkan paksaan ini mengarakterisir prinsip lain yang dianut liberal klasik, yaitu toleransi. Liberal klasik memahami individu-individu sebagai subjek moral yang meniscayakan pluralisme moral dalam masyarakat, di mana setiap orang bisa berbeda pandangan tentang nilai dan hal-hal yang mereka anggap baik dan penting. Toleransi berarti menghindari penggunaan kekerasan untuk mengubah kepercayaan, pandangan, dan gaya hidup berdasarkan standar moral oleh satu pihak terhadap pihak lain. Yang keenam, perbedaan opini harus ditoleransi dalam sebuah masyarakat yang bebas sejauh suatu opini tidak menyerukan tindakan yang mengakibatkan tercederainya kebebasan pihak lain. Intervensi kebebasan hanya bisa dibenarkan untuk mencegah aksi kekerasan yang menciderai kebebasan orang lain. Toleransi bagi liberal klasik adalah fondasi bagi kerjasama damai dalam sebuah masyarakat yang bebas. Ketujuh, liberal klasik percaya bahwa alasan yang sah untuk keberadaan negara adalah untuk melindungi hak orang-orang. Alih-alih mengambil kebebasan, pemerintah bertugas memperluas kesempatan dan kebebasan dengan melindungi hak setiap anggota masyarakat dan mendorong relasi yang damai di antara para anggota masyarakat. Dan yang terakhir, liberal klasik adalah demokrat yang skeptis. Mereka menerima demokrasi dengan mengakui bahwa beberapa fungsi minimum dalam kehidupan bernegara membutuhkan kegiatan kolektif. Namun, karena setiap individu adalah subjek moral, tidak satu pun di antara kita memegang kewenangan natural untuk menguasai orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.